Saya sempat ketemu Mas Faris untuk memastikan bahwa beliau senang dengan hasilnya. Sore semuanya, Mas, Mbak, Mas, salam kenal, nama saya Syarafi. Mungkin kalau ada yang belum tahu dan kenal saya selama ini, saya pertama kali rilis musik 11 tahun lalu, tahun 2015. Sebagai musisi dan penulis lagu, saya pengen banget selalu kalau Mas, Mbak, dan semua teman-teman yang ada di sosial media untuk tahu dan kenal saya, tapi tidak dalam situasi yang seperti ini. Dan selama 10 tahun ini saya aktif membawakan lagu-lagu saya sendiri. Salah satu alasan saya pengen jadi musisi adalah saya pengen jadi penulis lagu. Tapi fast forward ke 2024 saya dapat penawaran dari Bapak SN untuk turut andil dalam sebuah proyek, yaitu proyek album. Proyek albumnya itu album tribute Faris RM 45 tahun berkarya. Mungkin Mas atau Mbak ada yang datang ke acara launchingnya waktu itu di CIMB Niaga, kalau nggak salah, di gedung Niaga di Sudirman. Oke, waktu itu tahun 2024 saya dapat penawaran itu, saya ditunjuk sebagai yang bawain lagunya dan yang memproduksi lagunya, gitu. Jadi padahal belum pernah selama ini, selalu menggunakan lagu dirinya sendiri, tapi atas permintaan band saya bersedia. Betul. Jadi atas permintaan dari Pak SN sebagai produser dari album itu, akhirnya saya ditunjuk dan kita tanda tangan kontrak kerja untuk lagu itu, judulnya Di Antara Kata gitu. Nah, akhirnya rilis. Waktu itu sebelum rilis saya sempat ketemu Mas Faris untuk memastikan bahwa beliau senang dengan hasilnya. Waktu itu beliau senang, alhamdulillah kita maju lagi. Lagunya rilis. Waktu itu juga ada press con-nya, kalau nggak salah di Niaga itu, semuanya baik-baik saja. Kita maju lagi. Habis itu ada satu dan lain hal. Kebetulan saya waktu itu dikasih tahu kalau Mas Faris sepertinya ada masalah dengan Pak SN. Beberapa masalah internal lah dengan Pak SN gitu. Akhirnya dia bergulir sampai hari ini gitu sih. Kita juga pernah dapat udah lama sekali dapat somasi dari lawyernya RM ya, dan kami sudah membalas untuk kita ketemu apa masalahnya, tapi ternyata mereka tidak melanjutkan. Kemudian setelah RM dapat masalah hukum, ada dalam tahanan, sempat juga klien saya ketemu. Bagaimana? Coba jelaskan. Iya, jadi yang mau kita luruskan hari ini adalah kalau yang diberitakan kemarin itu di sosial media itu tidak benar. Semua yang saya kerjakan terkait dengan Mas FRM itu kita ada kontrak kerjanya dengan Pak SN sebetulnya. Jadi bukan dengan RM ya? Iya, bukan dengan Mas FRM. Jadi semua yang saya kerjakan di proyek ini itu kita ada kontrak kerjanya, dan semua yang saya lakukan termasuk ketika membawakan lagunya itu ada di dalam kontrak kerja saya dengan Pak SN gitu loh. Yang kalau dari yang kita tahu waktu itu infonya Mas Faris sedang ada beberapa isu dengan Pak SN gitu ya. Dan kami juga waktu mendapat somasi dari lawyernya RM, kami mengundang Pak SN. Ini gimana? Ini ada tanggung jawabnya. Terus dia Pak SN mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kita. Memang kita kan nggak tahu apa-apa, kita hanya menggunakan itu. Dan memang launching lagu-lagu ini juga tidak sangat komersil, tidak
tidak komersial ya. Iya, Jadi hiburan gitu. jadi kalau untuk saya sebagai musisi yang junior angkatannya, mengerjakan proyek ini dari awal itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Jadi makanya kita kerjakan dengan sebaik mungkin, dan kita make sure kalau semua yang aku lakukan itu Mas Faris senang waktu itu, dan berada dalam batas-batas sesuai kontrak kerja yang saya punya dengan Pak SN gitu loh. Tidak ada satu hal pun yang saya lakukan terkait dengan proyek ini yang melangkah di luar kontrak kerja yang saya punya gitu. Itu sih. Coba bisa jelaskan video-video dengan Iya. RM bisa, supaya tahu bahwa kalau kita tanpa izin, tidak ada etika, ini semuanya ada, bisa di itunya mana? Iya, ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Deketin dong biar mereka Ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Mungkin Kak, Yang boleh posisinya dikasih, kasih Kak, kan. biar kelihatan. Tahan, tahan Kak, sebentar Kak. Nah, Oke, oke. oke. Ini juga waktu ke rumahnya. Ini juga ada video reactionnya Mas FRM. Dia mendengarkan dan mengetahui adanya rekaman lagu ini. Dan sangat senang sekali. Berubahnya tuh setelah ada masalah hukum aja pada diri Pak RM. Oke.